Bayangin deh, ada ondel-ondel digendong ondel-ondel, digendong lagi sama ondel-ondel lain, terus tiba-tiba mereka nyebur ke kubangan Taman Kuda Nil. Belum selesai ketawa, ada ondel-ondel anak nyangkut di perut kuda Nil. Wajah dengan air mata bahagia penasaran gimana kisah lucunya? Tonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan penuh semangat. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Biar kalian gak ketinggalan kisah ondel-ondel lucu dan gokil selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai kisah ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Atas nikmatnya kita bisa tertawa, berkumpul, dan berbagi cerita yang menghibur tapi tetap mengingat kebaikan dan hikmah di baliknya. Yuk sama-sama kita tulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar. Biar video ini penuh berkah dan rahmat. Kisah ini boleh lucu dan gokil, tapi jangan lupa, kita tetap harus bertakwa kepada Allah dalam setiap langkah hidup kita. Karena hidup tanpa takwa ibarat ondel-ondel tanpa kepala, nggak ada arahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-An'am, ayat 141. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, dari sini kita bisa belajar untuk tidak berlebihan, termasuk saat kita bercanda. Meski lucu, tetap ada adabnya ya. Tulis juga ya di kolom komentar. Kalian nonton dari mana? Apakah dari Jakarta, Makassar, Sumedang, atau dari Taman Kuda Nil? Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Tonton sampai akhir karena di bagian deskripsi ada satu pertanyaan seputar cerita ini. Jawab dengan benar di komentar, dan yang beruntung akan didoakan hadiah spesial yang diumumkan di penutup. Pagi itu, langit begitu cerah seperti habis disetrika. Awan putih mengambang malu-malu, angin sepau-sepau meniup dedaunan yang melambai-lambai seperti penonton konser. Di taman hiburan yang biasa jadi tempat warga jogging dan anak-anak bermain sepeda, tiba-tiba suasananya berubah drastis. Bukan karena ada artis atau diskon cilok, tapi karena satu pemandangan luar biasa yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah taman itu, 3 ondel-ondel saling gendong. Wajah berteriak ketakutan. Iya, bukan bercanda, beneran ondel-ondel digendong ondel-ondel, dan di atasnya digendong ondel-ondel lagi. Orang-orang yang tadinya fokus olahraga langsung berhenti. Seorang bapak yang lagi lari kecil langsung berhenti, dan kaget sampai sendalnya copot dua-duanya. Seorang ibu-ibu yang lagi ngajak anak main ayunan langsung teriak, itu ondel-ondel kok bertingkat? Anak kecil di sebelahnya malah histeris ketawa sambil ngerekam pakai HP. Keren banget, ini pasti konten TikTok nih. 3 ondel-ondel itu datang dari arah jalan setapak berkerikil, tampak berjalan pelan, tapi mantap. Di bawah, ada ondel-ondel biru dengan baju merah, wajahnya datar tapi badannya berkeringat deras. Di pundaknya, duduk ondel-ondel hijau berbaju kuning, dan paling atas berdiri ondel-ondel mungil merah yang sepertinya nggak sadar dia udah ada di ketinggian 7 meter. Rambut bulu ijuk mereka bergoyang-goyang tertiup angin. Suaranya kayak sapu ijuk dipukul-pukul. Kresek-kresek. Wus. Setiap langkah si ondel-ondel paling bawah terdengar seperti derap gajah lelah. Gubrak, gubrak, gubrak. Bayangin aja, dia harus gendong 2 ondel-ondel lain di atas kepalanya. Wajahnya meskipun selalu kelihatan datar, karena emang dari kayu wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan keringat dingin, tapi gerakan bahunya nunjukin dia udah ngos-ngosan. Di belakang mereka, beberapa bocah SD ngikutin sambil nyorakin, ondel-ondel totem. Ondel-ondel totem. Hahaha. Ada juga tukang es krim yang sempat berhenti. Lah ini seriusan? Gue kira tadi tiang lampu taman digotong. Makin lama makin banyak orang yang ngumpul. Beberapa bahkan udah siap-siap live di media sosial. Guys, lihat nih, tontonan gratis di taman. Ondel-ondel saling gendong. Real life. Kata seorang cewek yang mukanya udah nempel sama kamera depan HP-nya. Warganet langsung membanjiri komentar, ini apaan sih woi? Lucu banget ya ampun wajah dengan air mata bahagia. Ondel-ondel staket kayak Lego. Bahkan ada yang nulis, kalau jatuh fix jenga ondel-ondel. Nah, di tengah semua kekacauan penuh tawa itu, si ondel-ondel paling bawah mulai terlihat goyah. Kakinya mulai bergetar,
tangannya pegal, dan pundaknya udah kayak penggorengan panas. Minta diganti. Beberapa orang di kerumunan mulai panik. Ini kalau jatuh gimana ya? Tapi beberapa lain malah nyorakin, ayo dikit lagi sampai Tugu Taman. Kamu pasti bisa, ondel-ondel kuat. Namun sayang seribu sayang, langkah terakhir menjadi langkah takdir. Ketika mereka sampai dekat sebuah kolam berlumpur besar, yang sebenarnya adalah kubangan tempat para kuda Nil taman biasa berendam, si ondel-ondel paling bawah terpleset batu kecil. Mereka bertiga langsung terjungkal kayak pankek bertumpuk yang dilempar ke kolam. Air kubangan muncrat tinggi, basah semua penonton di barisan depan. Beberapa ibu-ibu langsung mundur sambil jerit, astaga. Anak-anak ketawa ngakak, ada yang sampai duduk saking lemesnya nahan tawa. Bahkan seekor kuda Nil yang tadinya tidur santai mendadak buka mata, lihat ke arah ondel-ondel jatuh, dan tampak seperti berkata dalam hati, kok hari ini rame amat sih? 3 ondel-ondel itu tergeletak dalam lumpur. Si yang paling bawah tenggelam setengah badan, cuma rambut ijuknya doang yang kelihatan. Yang tengah terduduk sambil pegang kepala, sedangkan yang paling atas, yang anak kecil itu, malah loncat-loncat di punggung kuda Nil sambil ketawa-ketawa, "Yi aku naik hewan gede." Penonton makin histeris. Woi itu anak ondel-ondel ngangkang di kuda Nil. Hahaha. Salah satu penjaga taman akhirnya dateng. Panik, ada apa ini? Siapa yang masang atraksi sirkus dadakan di sini? Tapi begitu ngelihat ekspresi lucu ondel-ondel yang belepotan lumpur dan anaknya masih jingkrak di atas kuda Nil, dia sendiri gak bisa nahan tawa. Ya ampun, ini taman atau panggung lawak sih? Sementara itu, dari kejauhan terdengar suara nyaring. Nak? Kamu di mana nak? Jangan-jangan ikut casting sinetron nih. Ternyata itu suara ondel-ondel bapak, yang belum tahu kalau anaknya udah jadi penumpang tetap perut kuda Nil. Tapi itu akan kita bahas di paragraf selanjutnya. Satu hal yang pasti, momen ondel-ondel bertingkat nyebur ke kubangan ini langsung viral. Ada yang rekam pakai drone, ada yang bikin meme, ondel-ondel totem challenge, bahkan muncul lagu remix, Bruk ke kubangan kuda Nil. TikTok penuh konten itu, dan taman yang tadinya sepi, jadi destinasi wisata dadakan. Semua orang pengen lihat langsung si totem ondel, yang pernah menggetarkan taman dan menggoyang tawa seluruh kota. Setelah 3 ondel-ondel itu nyemplung ke kubangan taman, suasana langsung berubah jadi acara tawa nasional. Air dan lumpur menyiprat kemana-mana, dan yang lebih lucunya lagi, kubangan itu bukan sembarangan kolam. Itu adalah kubangan khusus tempat ngadem para kuda Nil peliharaan taman hiburan. Biasanya sih, tempat itu jadi spot sepi, cuma sesekali dikunjungi anak-anak TK saat karya wisata atau pasangan muda yang duduk sambil foto-foto. Tapi kali ini, ramainya ngalahin konser ondel-ondel keliling Jakarta. Warga yang tadinya cuma iseng jalan-jalan pagi sekarang udah pada ngelilingin kubangan. Mereka pada ambil posisi strategis buat ngerekam momen langka. Ada yang naik ke bangku taman, ada yang berdiri di atas tong sampah, yang akhirnya ambruk. Bahkan ada yang saking paniknya malah nelpon pemadam kebakaran. "Mas, ini ada kejadian, ondel-ondel nyemplung ke kolam kuda Nil." "Enggak, bukan ular, Mas. Ondel-ondel." "Iya, 3-tiganya." "Iya serius, Mas." Sementara itu, kondisi di dalam kubangan bisa dibilang super kocak. Si ondel-ondel paling bawah udah pasrah. Wajahnya tertancap di lumpur, cuma rambut ijuknya yang kelihatan. Ada satu burung gereja yang hinggap di kepalanya, ngira itu sarang baru. Si ondel-ondel tengah terlihat duduk limbung. Berusaha ngelap wajahnya pakai lengan bajunya, tapi makin dilap makin belepotan. Sedangkan si ondel-ondel paling atas, yang mungil itu, udah duduk manis di atas perut kuda Nil. Dia ketawa-ketawa sambil nunjuk-nunjuk penonton, seolah bilang, "Lihat dong aku punya pelampung hidup." Dan kuda Nilnya super santai. Seperti nggak ada kejadian penting di hidupnya. Dia cuma buka mata sebentar, liatin si ondel-ondel kecil, terus tidur lagi. Sesekali dia nyembur air dari hidungnya, mungkin buat ngademin suasana. Tapi siapa sangka, ondel-ondel kecil itu malah ngajak ngobrol si kuda Nil. "Kuda Nil, kamu suka pisang nggak? Nanti aku kasih pisang goreng buatan emakku ya." Si kuda Nil nggak jawab, tapi kelihatan dia nyaman. Mungkin dia juga belum pernah dapet tamu selembut dan selebar ini.
Penonton makin histeris. Lihat tuh, si ondel-ondel kecil udah akrab sama kuda Nil. Ada yang nyeletuk, entar kawin campur nih, jadinya ondel Nil. Tawa meledak dari semua sisi. Bahkan tukang sosis bakar di pojokan taman sempat berhenti ngipas karena nggak tahan ketawa. Asli baru kali ini sosis gue gosong gara-gara ondel-ondel nyebur. Di sisi lain, petugas taman mulai berdatangan. Ada yang bawa jaring, ada yang bawa senter, dan satu orang petugas malah bawa ember. Siapa tahu bisa bantu nguras kubangan. Tapi begitu mereka ngelihat si anak ondel-ondel duduk damai di atas kuda Nil sambil senandung lagu, naik delman, mereka semua jadi ikut senyum. Udah, jangan diganggu dulu. Ini momen langka. Biarkan mereka bersatu dengan alam, kata salah satu petugas yang ternyata lulusan jurusan biologi. Sementara itu, beberapa pengunjung mulai ngasih komentar lucu-lucu. Wah, ini sih cocok jadi episode baru di Dora the Explorer, Dora dan totem Betawi di perut kuda Nil. Ada juga mak-emak yang iseng ngajak selfie bareng si ondel-ondel kecil, padahal posisinya masih di atas perut kuda Nil. Ayo nak, senyum dong. Tante upload ke IG story, kasih hashtag kubangan cerita. Gak cuma manusia yang tertarik, beberapa hewan taman juga kepo. Seekor bebek parkir di pinggir kubangan, liatin kehebohan itu. Seekor angsa melintas sambil ngangguk, kayak ikut ngomentarin. Bahkan 2 ekor monyet dari kandang belakang taman mencoba kabur, hanya buat ikut lihat keramaian. Tapi yang paling lucu adalah seekor kura-kura yang baru jalan 5 meter dari kandangnya karena mau lihat juga. Tapi ya begitu deh, sampai acara selesai dia masih jalan setengah. Kasihan tapi lucu juga. Oh iya, penjual mainan balon yang lewat juga langsung mendekat. Dia nawarin balon bentuk ondel-ondel dan kuda Nil. Spesial hari ini, ada edisi ondel Nil bersatu dalam kubangan. Laku keras. Anak-anak langsung serbu, aku mau yang warna biru, aku yang merah. Bahkan ada anak kecil yang nyeletuk polos, boleh nggak sih kuda Nilnya aku bawa pulang? Emaknya langsung tarik dia sambil bilang, gak boleh, nak, itu bukan mainan, itu hewan ciptaan Allah. Setelah beberapa menit yang terasa seperti acara live show, akhirnya si ondel-ondel tengah berusaha bangkit. Dia berdiri dengan gaya gemetar, ngeliat ke atas ke arah si kecil yang masih duduk santai di perut kuda Nil. Nak, turun nak, jangan bikin bapak pingsan. Tapi si kecil malah jawab santai. Bapak, di sini empuk, ada teater alami juga. Semua penonton ngakak lagi, dan beberapa orang mulai ngasih julukan baru, si bocah kubangan. Sementara itu, si ondel-ondel paling bawah masih stuck. Ada bapak-bapak yang nyamperin, ngeluarin sendok besar kayak centong nasi. Saya coba cungkil pakai ini ya. Siapa tahu bisa, tapi sebelum sempat dicoba, si ondel-ondel berhasil berdiri sendiri, dengan lumpur netes dari wajah sampai jari kaki. Penonton langsung tepuk tangan, kayak abis nonton final Piala Dunia. Ketiganya akhirnya berkumpul lagi di tengah kubangan, tapi posisi udah nggak bertumpuk. Mereka berdiri sejajar, belepotan lumpur, tapi tetap lucu. Apalagi si kecil yang pipinya udah ditempeli rumput air, kayak abis facial lumpur. Dan anehnya, kuda Nilnya tetap cuek. Dia bahkan mulai jalan pelan ke sisi kolam, sambil tetap bawa si ondel-ondel kecil di punggungnya. Tiba-tiba muncul suara dari speaker taman. Pengumuman. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, ondel-ondel akrobat yang berhasil membuat taman ini viral. Diharapkan pengunjung tidak memberi makan kecuali dengan tawa dan cinta. Semua langsung sorak-sorai. Anak-anak nyanyi bareng. Orang dewasa nyengir sampai pipi pegal, dan seekor burung hantu dari atas pohon malah ngangguk 2 kali. Mungkin dia setuju dengan pesan itu. Dan begitu suara pengumuman selesai, seolah semuanya jadi adegan penutup drama komedi. Matahari makin tinggi, langit makin biru, dan 3 ondel-ondel, dalam kondisi belepotan, basah, dan bau lumpur, menjadi selebriti taman dadakan. Tapi ini baru awal, karena cerita selanjutnya bakal makin gokil. Setelah momen viral ondel-ondel totem nyemplung ke kubangan dan si kecil duduk manis di atas perut kuda Nil, suasana taman belum juga mereda. Bahkan semakin heboh. Seakan-akan seluruh warga tahu bahwa taman itu sedang jadi lokasi kejadian luar biasa. Tapi di tengah sorak-sorai dan tawa yang meledak, satu suara panik terdengar dari kejauhan. Suara itu datangnya makin lama makin dekat, dan terdengar jelas. Nak, di mana kamu, nak? Jangan main sembunyi-sembunyi kayak waktu masuk lemari es lagi ya.
Itu dia. Ternyata itu suara ondel-ondel bapak. Mukanya merah padam, bukan karena marah, tapi karena lari keliling taman nyariin anaknya. Tangannya pegang kertas flyer bertuliskan, hilang. Ondel-ondel kecil pakai baju merah. Terakhir terlihat bawa senter dan ngomong sendiri. Warga sekitar yang melihat langsung nahan ketawa. Seorang kakek yang lagi duduk ngopi bilang pelan, "Loh Pak, anaknya tuh di atas perut kuda Nil." Tapi si bapak belum lihat. Dia terus muter, nanya ke semua orang. "Bu, lihat anak saya nggak? Baju merah, rambut ijuk, kalau jalan suaranya kletek-kletek." Ibu itu cuma ketawa, "Itu sih ciri semua ondel-ondel, Pak." "Lo bener juga ya," jawab si bapak sambil garuk-garuk rambut ijuknya yang makin rontok karena stres. Di tempat lain, si ondel-ondel kecil masih nyaman bersandar di perut bulat kuda Nil. Dia udah posisi rebahan, tangan di belakang kepala, kaki selonjoran. Kalau ada kelapa muda dan kipas angin, fix udah kayak di Bali. Bahkan dia sempat ngeluarin buku gambar kecil dari balik bajunya, lalu mulai gambar sketsa, kuda Nil dan aku, kisah cinta Kubangan. Orang-orang di sekitar ketawa, "Gila, ini bocah santai banget ya." Kuda Nilnya juga tampak menikmati. Dia geser-geser dikit ke arah lumpur yang lebih dingin, supaya posisi rebahan lebih nyaman. Si ondel-ondel kecil ikut geser. Mereka kayak udah janjian buat piknik bareng. Bahkan ada seorang anak kecil yang nyeletuk ke emaknya, "Ma, itu kuda Nilnya kayak peliharaan si ondel-ondel ya." Emaknya cuma ngangguk, "Iya nak, dan peliharaan itu sekarang punya nama, Kudinil." Sementara itu, ondel-ondel bapak mulai masuk fase frustrasi. Dia berdiri di tengah taman, melotot ke semua arah. "Anakku hilang. Aku harus lapor Pak RT taman." Tapi baru aja mau jalan, seorang anak SD narik bajunya dan bilang, "Om, itu anak Om di atas kuda Nil tuh. Lagi tidur kayak habis makan rendang sepiring." Si bapak langsung nengok dan jeder. Matanya melotot, badannya mundur 2 langkah, dan dia nyaris pingsan. Tapi untungnya ditopang sama tukang rujak yang lewat. "Sabar bang, jangan sampai jadi berita." Ondel-ondel pingsan gara-gara lihat anaknya naik kuda Nil. Melihat anaknya tidur pulas, si bapak langsung ngebut ke arah Kubangan. Tapi begitu dia nginjek lumpur, dia sendiri malah kepleset dan jatuh tengkurap. Semua orang lagi-lagi ngakak. Waduh, ondel-ondel bapaknya ikut nyemplung. Ada yang ngerekam sambil kasih background lagu India, dan editan itu dalam waktu 2 jam udah tembus 100.000 views di TikTok. Di dalam lumpur, si bapak mencoba berdiri. Tapi lumpur taman itu kayak lem super, lengket dan dalam. Akhirnya dia ngesot pelan-pelan, sampai nyampe ke sisi Kubangan di mana anaknya masih santai. "Nak, kamu ngapain di sana?" teriak si bapak. Si anak bangun, ngucek-ngucek mata, dan jawab, "Bapak, ini empuk. Perutnya kayak kasur busa, boleh nggak aku beli kuda Nil 1?" Bapaknya langsung ngomel, "Itu bukan mainan. Nak, itu hewan besar. Kalau dia kentut kamu bisa ketendang ke planet Mars." Suasana makin kacau, karena si kuda Nil merasa terganggu. Tapi bukannya marah, dia malah duduk tegak, dan si ondel-ondel kecil bergeser ke punggungnya. Anak itu lalu bangun sambil berdiri gagah di punggung kuda Nil, lalu ngangkat tangan kayak orator. "Warga taman, dengarkan aku," katanya lantang. Semua orang diam, penasaran. "Aku telah menemukan kedamaian di atas kuda Nil. Mulai sekarang, aku akan tinggal di sini. Kubangan ini adalah rumahku." Penonton bersorak, "Ya ampun, ini anak kreatif banget sih. Ngajak pindah KTP ke Kubangan." Si bapak akhirnya pasrah. Dia keluar dari lumpur dengan langkah lemas. Tapi begitu mau marah lagi, si anak malah turun dari kuda Nil dan ngasih pisang yang entah dari mana dia dapetnya. "Pak, ini buat kuda Nilnya ya, dia baik banget, udah jagain aku." Si bapak meleleh. Dia nggak jadi marah, malah peluk anaknya yang lumpurnya udah kering jadi kerak. Penonton pun ikut terharu. Bahkan seekor burung merpati lewat di atas mereka sambil nyanyi lagu pengantar sinetron. Dan kisah itu belum selesai. Karena setelah mereka berpelukan, kuda Nilnya malah ngeluarin suara, HMMMRGGHHH, dan semua orang refleks mundur takut kuda Nilnya bersin atau lebih parah, kentut. Untungnya enggak.
Tapi suara itu cukup untuk bikin si ondel-ondel kecil bilang, "Pak, sepertinya kuda Nil ini ingin kita naik ke punggungnya dan keliling taman." Si bapak yang tadinya mau nolak, malah jadi ikut naik. "Ya udah, ayo, sekali-sekali naik transportasi alami." Penonton langsung nyanyi rame-rame, "Naik kuda Nilku, waktu sore hari, lihat ondel-ondel, terbang ke pelangi." Dan begitulah, kisah kocak dan penuh tawa tentang si ondel-ondel kecil yang nyangkut di perut kuda Nil, dan bapaknya yang panik nyariin keliling taman, akhirnya berujung jadi kisah persahabatan lintas spesies, ondel-ondel dan kuda Nil. Dan itu belum berakhir. Karena kelanjutannya makin gokil. Setelah drama pencarian anak ondel-ondel yang berakhir di kubangan kuda Nil dan momen haru pelukan penuh lumpur antara si anak dan bapaknya, suasana taman yang tadinya penuh teriakan, tawa, dan jerit geli, tiba-tiba berubah jadi makin kacau tapi lucu. Si anak ondel-ondel yang udah makin akrab sama si kuda Nil bahkan mulai memanggilnya Kakak Nil. "Nih Pak," kata si anak sambil menepuk-nepuk punggung si kuda Nil, "kayaknya Kakak Nil ngasih kode. Dia ngajak kita naik semua." Si bapak yang tadinya masih mikir antara ini mimpi atau kenyataan, akhirnya pasrah dan nyengir. "Ya udah deh, kapan lagi naik kuda Nil satu keluarga? Mumpung belum viral banget." Dan benar saja, satu persatu, keluarga ondel-ondel naik ke punggung si kuda Nil. Si anak di depan, si bapak di belakang, dan dari balik kerumunan muncul si ondel-ondel ibu yang langsung naik paling belakang. "Bapak, jangan lupa angkat rok ondel-ondel biar gak nyangkut di lumpur ya," katanya sambil angkat ujung bajunya sendiri. "Ya Allah, keluarga ini lengkap banget naik kuda Nil," kata seorang pengunjung sambil rekam pakai kamera 4K. Setelah ketiganya naik, si kuda Nil mulai melangkah pelan keliling taman, seperti kereta wisata keliling kebun binatang. Setiap langkahnya mengayun, dan para penumpang di punggungnya ikut goyang-goyang. Ada yang langsung teriak, "Wow, kayak odong-odong Betawi hidup." Anak-anak di sekitar langsung ngikutin dari samping, seperti parade 17 Agustus yang kelewat absurd. Sepanjang perjalanan, si anak ondel-ondel yang duduk paling depan mulai mengarahkan perjalanan. Ke kanan, Kakak Nil. Di situ ada tukang es kelapa. Si kuda Nil belok. Penonton heboh, ini kuda Nil apa Gojek? Dia paham arah? Si bapak di belakang senyum-senyum sambil angkat tangan ke kerumunan. "Halo, halo. Kami dari RT 05 RW 03 Betawi Timur, sedang melakukan safari dakwah." Si ibu ondel-ondel di belakang malah sibuk menyisir rambut ijuknya, karena katanya, "Entar kalau difoto jangan jelek-jelek amat deh, malu sama keluarga ondel-ondel yang lain." Beberapa pengunjung mulai lempar bunga plastik dari pinggir, kayak nyambut rombongan pengantin. Ada yang bawa speaker kecil, nyetel lagu tradisional Betawi remix DJ. Tiba-tiba taman berubah jadi panggung karnaval dadakan. Ada penjual balon, tukang cilok, dan penjual mainan yang mulai ngiklan, beli cilok dapat foto bareng ondel-ondel naik kuda Nil. Pihak taman hiburan pun akhirnya menyadari potensi luar biasa ini. Mereka langsung panggil bagian promosi. "Bro, ini ondel-ondel naik kuda Nil jadi atraksi utama nih." "Setuju. Bikin spanduk. Tulis, Safari Ondel Nil, hanya di taman kita. Tambahin paket keluarga, bonus foto lumpur." Si kuda Nil tetap berjalan dengan tenang, menikmati perjalanan. Beberapa kali dia berhenti untuk nyemil rumput atau nyemprot air pakai hidung ke langit-langit, bikin efek hujan buatan. Tapi para penumpang tetap semangat. Bahkan si anak sempat buka bekalnya dan ngasih keripik singkong ke kuda Nil. "Nih Kak Nil, biar kamu semangat muter." Jangan. Nanti kuda Nilnya batuk," kata bapaknya panik. Rute keliling taman makin rame. Di sepanjang jalan, ondel-ondel lain yang juga nonton mulai terinspirasi. Ada yang coba naik kambing taman, tapi kambingnya lari ketakutan. Ada juga yang coba naik sepeda tandem sambil gendong boneka kuda Nil. Ayo kita bikin tren baru, Ondel Goes Nil. Sementara itu, keluarga ondel-ondel tetap tenang di atas kuda Nil. Si anak mulai pegang megapone mainan dan teriak ke kerumunan, "Kami bukan keluarga biasa. Kami adalah keluarga kubangan penuh kejutan." Semua orang tepuk tangan. Bahkan penjaga taman yang biasanya jutek sekarang berdiri sambil pegang banner. "Jaga kebersihan, tapi jangan jaga tawa." Di tengah perjalanan, si kuda Nil berhenti sebentar di depan toilet taman.
Mungkin dia mau ke belakang ya, kata si ibu. Tapi si kuda Nil cuma bersin, terus lanjut jalan. Di titik inilah penonton mulai ngasih nama buat rombongan mereka. O'Donnell, ondel-ondel naik kuda Nil. Nama ini viral dalam waktu sejam. Di Twitter muncul tagar Safari O'Donnell, di TikTok muncul sound remix, dan di Shopee langsung muncul kaos bertuliskan, "Aku bangga jadi O'Donneller." Keliling hampir selesai. Kuda Nil menuju kubangan semula, seolah bilang, "Oke, tur selesai, silakan turun di pintu keluar." Si anak turun duluan, lompat ke rumput sambil jungkir balik. Si bapak turun dengan hati-hati sambil bilang, "Aduh, kayak turun dari bis antar kota." Si ibu paling akhir, sambil lus-lus punggung kuda Nil, "Makasih ya Kak Nil, kamu sopir yang sabar." Sebagai penutup tur, seluruh pengunjung berbaris bikin pagar betis sambil tepuk tangan. Anak-anak nyanyi, "Terima kasih kuda Nil, terima kasih ondel-ondel, kalian semua gokil." Tukang balon lari ke tengah bawa buket balon ondel-ondel. Bahkan si penjaga taman nangis haru, "Sudah 20 tahun saya kerja di sini, belum pernah lihat tontonan sekeren ini." Satu keluarga itu pun duduk di rumput. Basah, kotor, tapi penuh senyum. Si anak bilang, "Pak, Bu, kita bikin komunitas yuk, Kon Kunil. Komunitas keluarga unik naik kuda Nil." Semua langsung nyaut, setuju. Dan cerita belum selesai, karena tiba-tiba si kuda Nil ngeluarin suara dari perutnya. "Kro." "Aduh," kata bapaknya, "tadi anak kita makan cilok di atas sana ya." "Waduh, jangan-jangan ketelen kertas pembungkusnya," kata si ibu panik. Tapi si kuda Nil cuma nyengir dan nyemprot air pakai hidung ke arah langit. Bikin pelangi. Semua orang berdiri, mengangkat tangan, dan bersorak, "Kakak Anil." Setelah selesai keliling taman, ondel-ondel sekeluarga dan si kuda Nil kesayangan, yang sekarang sudah dianggap bagian dari keluarga besar Betawi Totem, akhirnya kembali ke kubangan awal. Penonton sudah mulai menyusut, tapi antusiasme tetap tak surut. Bahkan banyak yang duduk lesehan sambil nunggu aksi selanjutnya. Dan benar saja, kali ini si anak ondel-ondel datang membawa sesuatu yang bikin kaget satu taman. Satu tandan pisang utuh. Gede, panjang, gemuk-gemuk. Pisang raja, bukan sembarangan. Dibawa pakai gerobak mainan warna merah, didorong penuh semangat oleh si anak ondel-ondel. Dia sambil teriak, "Kakak Nil, makanan datang. Sarapan sehat dari hasil panen belakang rumah." Orang-orang langsung tepuk tangan. Bahkan penjaga taman sampai geleng-geleng kepala, "Gue pensiun besok, udah cukup hiburannya hari ini." Si bapak ondel-ondel ikut bantu menurunkan pisang dari gerobak. Si ibu ondel-ondel sibuk foto-foto. "Nih ya, entar buat postingan Facebook, ondel-ondel memberi pisang pada sahabatnya di kubangan kehidupan." Judulnya panjang amat, tapi ya begitulah gaya ibu-ibu ondel-ondel. Kuda Nilnya, wah, matanya langsung bersinar. Biasanya cuma dikasih rumput dan pelet. Sekarang dapat pisang raja langsung dari petani rumahan. Si kuda Nil mendekat perlahan, kakinya nempel lumpur, mukanya mengendus-endus dengan sopan. Si anak ngambil satu buah, ngelupasin kulitnya, lalu ngasih langsung ke mulut kuda Nil, sambil bilang, "Ah, makan yang lahap ya, Kak Nil." Semua orang ngakak, udah kayak nyuapin anak bayi. Pisangnya langsung dilahap. 1, 2, 3. Sampai yang keempat kuda Nilnya mulai bersuara lucu, "HMMMPHHH." Si anak senyum puas. "Kenyang ya? Nih tambah lagi satu tandan buat bekal nanti." Bahkan si kuda Nil sampai duduk bersandar ke pohon, seperti manusia habis makan prasmanan di kondangan. Lehernya kelihatan rileks, lidahnya keluar sedikit, dan matanya sayu. "Fix ini adalah hewan paling bahagia minggu ini," komentar seorang remaja sambil live TikTok. Tiba-tiba si kuda Nil ngerunduk, membuka mulut lebar-lebar, lalu beuuk. Bukan marah, bukan muntah, tapi ngegesek pipi ke pundak si ondel-ondel kecil. Kayak pelukan hangat tanda terima kasih. Semua penonton terharu. Seorang ibu yang bawa bayi sampai nangis, "Ya Allah, hewan pun bisa bersyukur gitu ya. Semoga anak saya juga jadi baik kayak gitu." Si bapak ondel-ondel merangkul anaknya, "Nak, hari ini kamu bukan cuma bikin taman ini heboh, tapi juga ngajarin semua orang tentang kasih sayang dan persahabatan." Si anak menjawab polos, "Iya Pak, nanti kalau aku gede,
Aku mau buka tempat makan khusus buat kuda Nil. Namanya Pisang Nil. Semua orang langsung guling-guling di rumput saking ngakaknya. Lalu, tiba-tiba muncul seorang petugas taman dari arah panggung mini, bawa mikrofon dan kertas. Assalamualaikum hadirin semuanya. Hari ini kita saksikan peristiwa tak biasa. Keluarga ondel-ondel akur dengan kuda Nil. Kita beri mereka hadiah spesial dari pengelola taman, yaitu sertifikat resmi warga kehormatan Taman Kuda Nil Nusantara. Penonton bersorak, hidup Odonil, hidup Kakak Nil, hidup Pisang. Sertifikat itu diterima dengan bangga. Si bapak ondel-ondel foto formal sambil angkat tangan. Si ibu cium pipi anaknya yang masih belepotan lumpur, dan si kuda Nil ngupil pakai belalainya sendiri. Sungguh penutup sempurna. Setelah semua riuh mereda, hari mulai sore. Matahari condong ke barat, sinarnya keemasan, menyinari wajah-wajah lelah tapi bahagia. Keluarga ondel-ondel berkemas, gerobak didorong, pisang tinggal sisa kulit. Tapi kuda Nil tetap duduk di tepi kubangan, menatap mereka penuh arti. Si anak menoleh, melambaikan tangan, dadah Kakak Nil, besok kita main lagi ya ah. Dan sang kuda Nil mengangguk pelan. Alhamdulillah, akhirnya cerita lucu dan gokil kita hari ini sudah selesai. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton sampai detik terakhir. Jangan lupa, selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Semoga cerita ini jadi hiburan yang mendidik dan membuat hati kita lebih lembut dan penuh tawa bahagia. Kami berpesan, jangan lupa bertakwa kepada Allah dalam setiap kondisi, karena tawa pun bisa menjadi bentuk syukur jika kita sadar bahwa semua berasal dari karunia-Nya. Doa kami untuk semua umat Nabi Muhammad dimanapun berada, semoga diberikan kelimpahan rizki, keselamatan dunia akhirat, dan buat kalian yang menjawab pertanyaan di deskripsi dengan benar, kami doakan. Tanda panah kanan tebal 2 diberikan rumah mewah penuh keberkahan. Dekat masjid, ada taman luas, dan punya tempat khusus buat pelihara kuda Nil kalau mau. Kalau jawabannya belum tepat, gak apa-apa ya. Tanda panah kanan tebal 2 kami doakan tetap sehat selalu, banyak rezeki halal, dan hati yang lapang untuk tetap belajar dan tertawa bersama. Orang dengan tangan terlipat jangan lupa tulis komentar kalian tentang sholawat untuk Nabi dan keluarga, asal kota kalian dari mana, dan kalau punya ide cerita ondel-ondel yang lucu lainnya, tulis juga ya request judul apalagi yang seru. Kita ketemu lagi di cerita-cerita gokil berikutnya dari dunia ondel-ondel penuh warna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.